Selamat pagi Opa Oma. Saya berharap Opa Oma dan keluarga dalam keadaan sehat dan sejahtera. Pada hari ini kita akan kembali beribadah kepada Tuhan dengan tema Hidup Baik untuk Tutup Usia yang Baik yang akan dilayani oleh Pendeta Daud Sevi Naibaho. Mari kita siapkan hati kita sebelum beribadah dengan bersaat teduh. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah. Luluhkanlah Allah dengan sorak-sorai. Opa Oma, dengan sukacita, marilah kita menyembahnya dengan pujian, angkatlah hatimu pada Tuhan. Opa Oma, puji dan syukur atas segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena anugerahnya, kita diberi kesempatan untuk menapaki tahun yang baru, tahun 2022. Saya yakin sejak awal tahun sampai dengan hari ini, ada banyak berkat Tuhan yang kita rasakan. Oleh karena itu, saya mengajak Opa Oma untuk menaikkan doa syukur secara pribadi. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, inilah doa syukur kami. Tolonglah kami agar selalu mengucap syukur kepadamu senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Opa Oma, kini tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita dengan menaikkan pujian, ku siapkan hatiku Tuhan. Aku sujud menyembah Engkau.
Oma, di tahun yang baru ini kita boleh kembali datang ke hadapan Tuhan. Kita sudah memuji Tuhan, kini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Masih dalam suasana tahun baru dan kami bersyukur atas limpahan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami, yang memperkenankan kami boleh menginjakkan langkah iman kami di tahun yang baru ini. Bapa, kami tidak tahu apa yang akan terjadi di masa mendatang, tapi satu hal yang kami yakini, bahwa Engkau Allah yang setia, Allah yang Immanuel menyertai kami dalam kehidupan kami. Tolong kami Bapa, supaya dalam kesempatan yang masih kami miliki, kami boleh diberikan kehidupan, kami boleh memakai kesempatan ini dengan baik, hidup dengan baik, sehingga pada akhirnya ketika Tuhan memanggil kami, kami pun dapat menutup usia dengan baik. Pakailah hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan, bila apa yang disampaikannya boleh menjadi kekuatan dan juga penghiburan sekaligus teguran dalam kehidupan beriman kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapa terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita pada hari ini dalam kebaktian lansia perdana di tahun 2022 diambil dari Kejadian pasal 5, Kejadian pasal 5 ayat 21 sampai 24. Kejadian pasal 5 ayat 21 sampai 24. Demikianlah firman Tuhan. Setelah Henok hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusalah. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakan Metusalah. Dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Saya ulangi sekali lagi di ayat 24. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia kita yang mau mendengarkan dan yang memeliharanya. Opama terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa kabar? Hari ini kita memasuki kebaktian lansia perdana di tahun 2022. Dan saya berharap kita semua dalam keadaan yang sehat, tetap sukacita, tetap semangat di dalam hari-hari yang masih Tuhan percayakan kepada kita. Opa Oma, kalau saya tanya kepada Opa Oma, siapa yang ingin diberkati dengan umur panjang? Ya, meskipun gak bisa lihat di rumah, saya yakin Opa Oma ada yang angkat tangan nih, mau dikasih umur panjang. Tetapi beberapa kali saya bertanya seperti itu, siapa yang ingin diberkati dengan umur panjang? Beberapa Opa Oma menjawab seperti ini. Pak Daud, saya mau umurnya panjang, asal sehat Pak. Betul nggak? Kalau umur panjang tapi sakit-sakitan ya lebih cepat dipanggil Tuhan deh Pak. Ngapain menderita lama-lama? Betul juga ya Opa Oma ya. Apa artinya kalau kita diberi umur panjang tapi kita sakit-sakitan? Tidak salah juga ketika kita berharap dikasih umur panjang, tetapi juga Tuhan memberikan kesehatan. Hanya masalahnya, umur tidak ada yang tahu Opa Oma. Kita berharap diberi umur yang panjang, tapi Tuhan bisa panggil kita kapan saja. Ada dalam peristiwa beberapa kali saya tahu, ketika si suami sakit-sakitan, tapi kok yang dipanggil duluan malah istrinya yang sehat. Ada yang istrinya sakit-sakitan, tapi yang dipanggil duluan malah suaminya. Tidak jarang orang kemudian berkomentar, kok bisa ya orang yang sakit suaminya kok yang dipanggil istrinya yang lagi sehat. Kok bisa ya istri yang sakit-sakitan tapi suaminya yang dipanggil duluan. Opa Oma, itulah misteri kehidupan. Itulah misteri kematian. Hanya Tuhan yang tahu kapan kita hidup dan kita akan berakhir hidup kita di dunia ini. Sehingga ada istilah, umur manusia ada di tangan siapa? Di tangan Tuhan. Umur manusia ada di tangan Tuhan. Nah, bacaan kita kali ini Opa Oma mengisahkan tentang keturunan Adam dan Hawa. Salah satunya adalah Henok. Coba kita perhatikan bacaan kita, berapa usia Henok? Di ayat 23 dikatakan, jadi Henok mencapai umur 365 tahun. 365 tahun. Luar biasa ya Opa Oma ya. Usia yang sangat panjang sekali.
4-5 kali lipat dari umur opa oma. Bahkan anaknya Henok yaitu Metusala lebih panjang lagi, yaitu usianya di ayat 27 dikatakan Metusala mencapai umur 969 tahun. Dan Metusala adalah satu orang yang tertua. Satu-satunya orang tertua yang usianya itu 969 tahun. Dia adalah orang tertua di dunia ini yang dicatat di Alkitab. Luar biasa Om Opa ya. Hampir 1 abad. Opa Oma mau nggak dikasih? Oh bukan 1 abad lagi ya, 10 abad 969 tahun. Pertanyaan Opa Oma mau nggak dikasih umur panjang sampai 969 tahun? Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Nah ini nih, ya puisi ini cocok nih kalau buat si Metusalah gitu ya. Kayaknya nggak ada ya, 100 aja kayaknya udah hebat ya. Nggak usah lama-lama deh, apalagi kalau udah berbaring sakit, Tuhan cepet panggil deh. Jangan lama-lama. Bapak Amat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tetapi dalam bacaan kita ada satu informasi yang menarik dari Henok. Mari kita lihat ayat 22. Di ayat 22 dikatakan, dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Secara kuantitas umur Henok panjang 365 tahun. Tetapi secara kualitas Henok gak ketinggalan. Ia menunjukkan sikap hidup yang berkualitas. Disaksikan dalam bacaan kita, Henok hidup bergaul dengan Allah. Hidup bergaul dengan Allah. Pertanyaannya bagaimana sih caranya hidup bergaul dengan Allah? Kalau kita lihat dalam bacaan kita Opa Oma, dalam Alkitab kita kata bergaul menggunakan kata Ibrani halak yang artinya berjalan. Sederhananya bergaul dengan Tuhan itu berarti berjalan bersama Tuhan, beriringan dengan Tuhan. Tuhan berjalan lurus ya kita lurus. Tuhan belok ya kita belok. Tuhan belok ke kiri ya kita ke kiri. Tuhan pergi ke satu tempat ya kita ikutin Tuhan. Ini seperti nyanyian dalam Kidung Jemaat 370. Nah, ini lagu favoritnya Opa Oma ya. Ada yang masih ingat nggak? Kidung Jemaat 370. Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Di bagian referen dikatakan, ikut Tuhan Yesus. Ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus. Ya kemana juga ku mengikutnya. Ya kemana juga. Yesus pergi kemana kita mau mengikutnya. Pertanyaannya lagi Opa Oma, memang mau pergi kemana? Memang Tuhan mau jalan-jalan? Kalau jalan-jalan seneng gak? Udah lama di rumah nih Pak Pendeta ya, diajak jalan-jalan sama Tuhan Yesus mau deh gitu ya. Tapi saudara yang terkasih, mengikut Tuhan yang dimaksud bukanlah tamasya. Bukannya dalam tanda kutip ngintilin Tuhan pergi ke satu kota lalu kita ke sana. Tuhan pergi ke negara satu kita ikut, bukan. Tetapi mengikut Tuhan mengacu kepada sikap taat. Berjalan bersama Tuhan mengacu kepada sikap taat terhadap Tuhan. Mengikuti apa yang Tuhan inginkan. Lalu bagaimana kita tahu apa yang diinginkan Tuhan? Caranya cuma satu Opa Oma, yaitu membaca firman Tuhan. Membaca firman Tuhan. Dengan membaca firman Tuhan, kita mengetahui isi hati Tuhan. Membaca firman Tuhan itu bisa lewat saat teduh pribadi. Opa Oma dibagikan renungan-renungan, jendela hati setiap pagi ya Opa Oma ya. Ada juga bukunya, Opa Oma bisa melihat membacanya sendiri. Atau ketika Opa Oma beribadah di rumah masing-masing dalam kebaktian lansia virtual atau kebaktian umum secara live streaming. Dengan membaca, dengan mendengarkan firman Tuhan, kita tahu isi hati Tuhan. Kita tahu Tuhan mau kemana, dan kita ikut Tuhan kemana Tuhan pergi. Tentu ketaatan kepada Tuhan tidak berhenti sampai membaca. Tidak hanya berhenti, sudah mendengar firman Tuhan cukup. Tetapi kesediaan kita untuk melakukan apa yang Tuhan firmankan. Ya ibaratnya kalau kita sekolah, Opa Oma, setelah menerima materi dari Bapak Ibu Guru, maka kita akan menghadapi yang namanya ujian. Kalau sekarang semesteran, kalau dulu caturwulan zaman saya. Demikian juga ketika sudah mendengarkan firman Tuhan, kita akan diuji. Kita akan diuji dalam melakukan firman Tuhan dalam keseharian kita. Misalnya Opa Oma ya, kita mendengar firman Tuhan tentang bersyukur. Ketika kita hidup bersyukur, apa yang harus kita lakukan? Berarti kita harus melakukan hidup syukur.
Apapun yang kita terima dari Tuhan, makanan apapun yang ada di meja makan, kita mau menikmatinya dengan syukur. Satu kali kita mengikuti ibadah dan temanya pengampunan. Bagaimana caranya mengampuni? Dan kita sudah belajar, maka kita praktekkan. Ketika kita disakiti oleh anggota keluarga kita, kita bersedia mengampuni mereka. Satu kali kita membaca renungan di jendela hati, mengendalikan lidah. Bagaimana caranya? Dan kita tahu caranya, maka kita praktekkan. Ketika kita menggunakan mulut kita untuk menguatkan, memberi semangat kepada anak mantu cucu dalam menjalankan tugas mereka. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan dengan tema berbagi, kita mau hidup berbagi dengan sesama, dengan keluarga, dengan mbak, ART, dengan suster yang ada di rumah. Ketika kita mendengar firman Tuhan mengasihi diri sendiri, berarti kita harus menjaga kesehatan tubuh, menjaga diri dengan tidak mengkonsumsi pantangan makanan. Bapak terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah yang dilakukan Henokh dalam kehidupannya. Ia hidup bergaul mengikuti Tuhan, tidak hanya mendengarkan firman Tuhan, tapi melakukan apa yang Tuhan firmankan. Ini dicatat secara detail dalam Yudas 1. Dalam Yudas 1 ayat 14-16. Dikatakan demikian. Juga tentang mereka Henokh, keturunan ketujuh dari Adam, telah bernubuat katanya. Sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik, karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan, dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Mereka itu orang-orang yang menggerutu dan mengeluh tentang nasibnya, hidup menurut hawa nafsunya, tetapi mulut mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan-bukan, dan mereka menjilat orang untuk mendapat keuntungan. Di zaman Henokh ada banyak perbuatan-perbuatan dosa. Kata-kata nista dikatakan, orang menggerutu, mengeluh, hidup menuruti hawa nafsunya. Mulutnya mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan-bukan, dan dengan mulutnya mereka menjilat untuk mendapat keuntungan. Di tengah godaan tersebut, Opa Oma, Henokh berani tampil beda. Dia mau tetap mengikuti Tuhan. Dia mau tampil beda. Sehingga dikatakan, ia diberikan anugerah. Anugerahnya apa? Dia mencapai sorga tanpa kematian. Dia mencapai sorga tanpa kematian. Kalau kita nanti masuk sorga mesti mati dulu apa mah ya. Tapi Henokh spesial di mata Tuhan. Henokh masuk ke sorga tanpa kematian. Bapak terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tentu panggilan yang sama juga dalam diri kita. Tuhan mau kita hidup bergaul dengan Tuhan, mengikuti Tuhan kemanapun Tuhan pergi. Tidak hanya mendengarkan firman Tuhan, tapi melakukan firman Tuhan. Disitulah kita dapat menunjukkan sikap hidup bergaul dengan Tuhan. Tidak mudah, betul. Akan ada tantangan. Mungkin satu kali kita akan jatuh ke dalam dosa. Namun dengan kekuatan dari Tuhan, kita minta kekuatan dari Tuhan, maka kita akan dimampukan untuk mengalami pertobatan. Kalau kita menengok masa yang lalu, tahun 2021, kita sudah melewati hari-hari di tahun 2021. Tentu harapan Tuhan 2022 kita harus tampil beda. Kalau 2021 masih suka bersungut-sungut, maka 2022 kita kurangi sungut-sungut menjadi syukur. Kalau 2021 kita jarang beribadah, males lah online, enakan di gereja. Nah, kita harus merubah sikap itu. 2022 kita mau lebih rajin beribadah sekalipun itu virtual. Pada akhirnya Opa Oma, umur panjang tidak lagi jadi soal. Di dalam iman kepada Kristus, umur tidak menjadi soal. Tetapi apakah dalam sepanjang umur kita, kita mengisi hari-hari kita dengan hidup bergaul dengan Tuhan. Di antara semua tokoh Alkitab, Yesus memiliki usia yang paling singkat, Opa Oma. Namun sepanjang hidupnya, Yesus menunjukkan ketaatan kepada Sang Bapa. Jadi sebagai pengikut Kristus, panjang pendek umur tidak masalah, tidak lagi menjadi soal. Tetapi apakah dalam umur yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita, umur yang diberikan Tuhan kepada kita, kita mau mengisinya dengan hidup bergaul dengan Tuhan. Opa Oma, konon hidup manusia itu seperti es batu. Ya, lama-lama es itu akan mencair. Namun sebagai es batu, apakah sebelum es itu mencair sudah jadi berkat atau belum?
Apakah kita telah memberikan rasa sejuk pada minuman ketika es itu dicemplungin ke air minum? Entah itu jus, entah itu sirup, dan lain sebagainya. Jadi berkat. Atau jangan-jangan sebagai es batu itu kemudian meleleh sia-sia di wadahnya. Tidak menjadi berkat apapun. Umpama hidup kita bagaikan es batu. Tapi kita berharap sebelum kita mencair, kita sudah berguna. Kita sudah jadi berkat. Menjadi berkat bagi sekitar kita. Hari ini kita masuki kebaktian lansia pertama di tahun baru, tahun 2022. Mari Opoma, kita syukuri umur yang Tuhan berikan. Kita syukuri kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita ketika kita masuki tahun yang baru. Sambil berjuang untuk mengisi hari-hari kita dengan bergaul bersama dengan Tuhan. Pada akhirnya ketika kita mati, kita akan mendapatkan tempat yang terbaik dari Tuhan, seperti yang dialami oleh Henok. Sebab apa? Sebab kita sudah hidup baik seperti tema kita. Untuk apa? Untuk tutup usia yang baik. Mari kita mempersiapkan diri kita, mempersiapkan kehidupan kita, sehingga dengan hidup yang baik, kita boleh menutup usia dengan baik. Ketika kita meninggalkan dunia ini, hidup kita boleh menjadi berkat, boleh menjadi kesaksian bagi anak, mantu, cucu-cucu yang kita tinggalkan. Kiranya Tuhan menolong kita, Opoma, selamat melanjutkan hari-hari di tahun yang baru, tetaplah menjadi berkat dalam kehidupan kita semua, khususnya dalam kehidupan keluarga Opa Oma. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita bersatu teduh. Kami menaikkan syukur kami kepadamu ya Bapa. Kami boleh diperkenankan untuk memasuki tahun yang baru, tahun 2022. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi di hari-hari mendatang, tapi satu hal yang kami yakini, ada Tuhan yang setia menyertai kehidupan kami dan keluarga kami. Tuhan yang akan memandu kami ke padang rumput yang hijau. Tuhan yang akan memimpin kami ke air yang tenang. Bahkan dalam pergumulan, gada dan tongkat Tuhan menyertai kami semua. Bapa, kami juga menyadari kalau tahun 2021 kami masih banyak kekurangan. Tapi hari ini Bapa, kami mau bertekad untuk mengubah diri kami perlahan-lahan, sehari demi kesehari, sehingga tutur kata dan perbuatan kami mencerminkan Kristus Sang Firman yang hidup. Bapa dalam surga, tolong kami supaya kami boleh menjadi teladan bagi keluarga kami, bagi anak, mantu, cucu-cucu, ataupun cicit-cicit kami. Ya Bapa dalam surga, dalam syafaat ini kami juga teringat untuk mereka yang masih terbeban dalam sakit yang dihadapi sejak tahun-tahun yang lalu sampai awal tahun ini. Kami berdoa untuk Ibu Sinta Sutardi, Ibu Mariati Chandra, Ibu Anita, Bapak Candana Wiraya, Bapak Heri Setiawan, Ibu Isnarti Hananto, Ibu Susan Setiawan, dan mungkin ada nama-nama lain, saudara-saudara kami, sahabat kami, rekan-rekan kami yang terbaring sakit. Tuhan pulihkanlah mereka, Tuhan berikanlah semangat kepada mereka, dan kami mohon, biarlah kehadiran keluarga ketika mereka mendampingi boleh menjadi kekuatan, menjadi semangat bagi opa oma yang sakit. Kami juga saat ini teringat ya Bapak, untuk saudara kami yang berulang tahun, kami berdoa untuk Ibu Eldawati Gumulya, untuk Penatua Artati Wiono, Ibu Melinda Ho, Ibu Odet Naomi Santoso, Bapak Surono, Ibu Kristianti Gunawan. Kami serahkan mereka ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami percaya Tuhan menyediakan berkat yang indah dalam kehidupan saudara-saudara kami yang berulang tahun, dengan kesehatan, kekuatan, dan juga rezeki yang daripada Tuhan. Ya Bapa dalam surga, kami akan melanjutkan hari-hari kami di tahun 2022. Kami mau bersama dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan. Melalui firman yang kami dengarkan, tolong kami Bapa, supaya kami juga dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami naikkan doa syukur kami, dan juga pengharapan kami, di
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup. Amin.
Opa Oma, mari kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Opa Oma dapat menyerahkan persembahan dengan 3 cara. Pertama, mentransfer ke rekening BCA 19831054444 atas nama Gereja Kristen Indonesia. Kedua, dengan scanning QR Code melalui OVO, GoPay, Link, dan BCA Mobile. Ketiga, menyerahkan kepada tata usaha pada jam kerja dengan membubuhkan nama atau nomor anggota dan jumlah persembahan di amplop. Firman Tuhan di dalam Roma 12 ayat 1 yang berkata, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati." Mari kita berikan yang terbaik kepada Tuhan sambil memuji Tuhan, bawa persembahanmu. Opa Oma yang terkasih, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas berkat yang Engkau limpahkan bagi kami dan keluarga kami. Kami mengucap syukur atas kesempatan hidup yang Engkau anugerahkan kepada kami. Mampukanlah kami untuk menggunakan kesempatan ini untuk memuliakan nama-Mu dan menjadi berkat bagi sesama. Saat ini kami membawa persembahan syukur kami. Kiranya Engkau berkenan menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Opa Oma, hidup ini adalah kesempatan. Marilah kita pakai kesempatan yang Tuhan berikan dengan baik. Jika saatnya tiba, Tuhan memanggil kita, kita akan siap menerima panggilannya karena kita sudah menjadi berkat.
Opa Oma, kita akan kembali dalam keseharian kita. Biarlah kita menjadi es yang terus menjadi berkat, yang kehadiran menjadi berkat sebelum es itu meleleh. Opa Oma, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saat teduh bagi kita semua. Opa Oma, ibadah kita sudah selesai. Sebelum kita berpisah, saya akan mengumumkan beberapa hal. Pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Daud Sevinai Baho, para pelayan dan karyawan yang telah melayani hari ini. Kedua, tema kebaktian lansia 20 Januari mendatang adalah makna iman yang akan dipimpin oleh Pendeta Angelin Chandra. Yang ketiga, ayat hafalan dari Mazmur 90 ayat 12 yang berkata demikian. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ayat hafalan Mazmur 90 ayat 12 yang berkata demikian. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Opa Oma, ibadah kita sudah selesai. Kami berdoa kiranya Opa Oma tetap diberkati Tuhan dengan kesehatan dan sukacita. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.